Di tengah naik turunnya harga kebutuhan pokok yang terus menjadi perhatian masyarakat, banyak keluarga di Indonesia harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga beras, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya kerap mengalami fluktuasi, membuat sebagian warga harus mengencangkan ikat pinggang. Dalam situasi seperti ini, kehadiran bantuan sosial menjadi sangat penting untuk meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial beras kepada jutaan keluarga Indonesia yang membutuhkan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok di tengah tekanan ekonomi yang masih terasa. Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan beras berkualitas yang didistribusikan langsung ke wilayah mereka, sehingga proses penyaluran bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Mulai minggu kedua Juli 2025, Badan Pangan Nasional atau NFA akan mengordinasikan distribusi bansos beras secara serentak di seluruh Indonesia. Ribuan petugas dikerahkan untuk memastikan setiap karung beras sampai ke tangan penerima manfaat. Proses distribusi dilakukan dengan pengawasan ketat, mulai dari gudang penyimpanan hingga ke desa-desa terpencil, agar tidak ada keluarga yang terlewatkan. Program bansos beras ini menjadi harapan utama bagi keluarga prasejahtera. Dengan adanya bantuan ini, mereka bisa memastikan kebutuhan pangan keluarga tetap terpenuhi, dan anak-anak dapat makan dengan cukup setiap hari. Tidak hanya mengurangi beban ekonomi, program ini juga memberikan rasa aman dan kepastian bahwa tidak ada yang harus tidur dalam keadaan lapar. Pemerintah menegaskan komitmen nyata, bukan sekadar janji, untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan ekonomi global. Setiap langkah distribusi diawasi secara ketat, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga penyaluran ke masyarakat. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai lembaga terkait terus diperkuat agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Penyaluran bansos beras diharapkan berjalan lancar dan tertib, menjangkau seluruh penerima manfaat di berbagai pelosok negeri. Dengan sistem distribusi yang semakin baik, masyarakat bisa menerima bantuan tepat waktu dan dalam kondisi yang layak. Senyum dan rasa syukur warga menjadi bukti nyata bahwa program ini sangat berarti bagi kehidupan mereka. Mari kita awasi bersama proses penyaluran bansos beras ini, agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak, tanpa potongan, tanpa penundaan, dan tanpa penyalahgunaan. Dengan gotong royong dan pengawasan bersama, kita bisa memastikan keadilan dan transparansi, sehingga tidak ada satupun keluarga yang terabaikan dalam upaya menjaga ketahanan pangan bangsa. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya, mengapa penyaluran bansos beras baru dilakukan pada bulan Juli, padahal sebelumnya sempat ada harapan bantuan ini bisa diterima sejak bulan Juni. Pertanyaan ini muncul di berbagai kalangan, mulai dari warga di desa hingga kota, karena kebutuhan akan beras sangat mendesak di tengah naiknya harga pangan dan tekanan ekonomi yang dirasakan banyak keluarga. Jawabannya ternyata cukup kompleks dan berkaitan erat dengan proses administrasi serta pengelolaan anggaran negara yang harus berjalan sesuai aturan. Setiap bantuan sosial, termasuk bansos beras, tidak bisa langsung disalurkan tanpa adanya dasar hukum dan dokumen resmi yang mengatur pencairan dana. Pemerintah, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, harus menunggu terbitnya anggaran belanja tambahan atau ABT yang tercantum dalam DIPA, yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. DIPA ini menjadi dasar hukum pencairan dana bansos. Namun, DIPA untuk bansos beras baru diterbit pada tanggal 3 Juli 2025. Sehingga sebelum tanggal tersebut, tidak ada dana yang bisa dicairkan untuk program ini. Tanpa dokumen DIPA ini, seluruh proses distribusi bansos beras harus ditunda. Dana tidak bisa dicairkan, beras belum bisa didistribusikan, dan semua pihak yang terlibat harus menunggu kepastian hukum agar tidak terjadi pelanggaran administrasi. Begitu DIPA resmi terbit, Badan Pangan Nasional atau NFA langsung bergerak cepat. Mereka mempercepat persiapan teknis, melakukan koordinasi intensif dengan Bulog sebagai penyedia beras, serta PPOS Indonesia yang bertugas menyalurkan bantuan ke seluruh pelosok negeri. Semua pihak bekerja ekstra agar distribusi bisa segera dimulai. Penundaan ini sebenarnya adalah bentuk kehati-hatian pemerintah. Setiap rupiah yang digunakan harus dipastikan tepat sasaran dan sesuai aturan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana.
Proses verifikasi data penerima juga dilakukan berulang kali untuk memastikan bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kini, setelah semua prosedur dan persyaratan terpenuhi, fokus utama pemerintah adalah memastikan distribusi bansos beras berjalan lancar, tertib, dan transparan. Harapannya, bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat dan memberikan manfaat nyata di tengah tantangan ekonomi yang ada. Bansos beras bukan sekadar amal, tapi strategi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan. Dengan beras gratis, pengeluaran keluarga berkurang, uang bisa dialihkan ke kebutuhan lain. Penyaluran serentak menurunkan permintaan di pasar, membantu menahan laju kenaikan harga beras. Program ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lewat belanja pemerintah dan aktivitas logistik di daerah. Semua bermuara pada ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Negara hadir memastikan jaring pengaman sosial berjalan. Dengan perut kenyang dan harga stabil, masyarakat bisa lebih produktif. Siapa yang berhak menerima? Pertanyaan ini sering muncul di benak masyarakat ketika mendengar tentang program bantuan sosial. Pemerintah telah menetapkan kriteria yang jelas untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pemerintah memakai data terpadu kesejahteraan sosial (DKS) sebagai acuan utama. Data ini mencakup informasi lengkap tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Target rupiah penerima, sesuai instruksi Presiden tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Instruksi ini menekankan pentingnya percepatan penyaluran bantuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Umumnya, penerima juga terdaftar di PKH atau BPNT, dua program bantuan utama yang dirancang untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menciptakan sistem bantuan yang terintegrasi. Dengan sistem ini, diharapkan tidak ada yang terlewatkan dan bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Syarat utama, terdaftar di DTKS, yang merupakan basis data resmi pemerintah. Data ini terus diperbarui untuk memastikan keakuratan dan relevansi. Punya kartu keluarga sejahtera, KKS, yang menjadi bukti bahwa mereka adalah bagian dari keluarga yang berhak menerima bantuan. Atau surat keterangan dari Dinas Sosial Desa. Surat ini menjadi bukti tambahan yang memperkuat kelayakan penerima bantuan. Tidak boleh ada bantuan ganda demi pemerataan. Prioritas keluarga miskin, rentan yang benar membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup, dan wilayah dengan harga beras tinggi atau akses pangan sulit. Wilayah-wilayah ini seringkali terpinggirkan dan memerlukan perhatian khusus. Fokus utama, bantuan tepat sasaran dan berdampak maksimal. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Selain beras, pemerintah juga memberikan bantuan uang tunai. Setiap keluarga penerima mendapat 20 kg beras kualitas medium, alokasi gabungan untuk Juni dan Juli. Penyaluran 2 bulan sekaligus memudahkan logistik dan memberi rasa aman pangan lebih lama. Beras berasal dari cadangan beras pemerintah, dikelola Bulog. Tambahan uang tunai Rp400.000 per keluarga juga untuk 2 bulan. Bantuan tunai memberi fleksibilitas, bisa untuk lauk, minyak, atau kebutuhan lain. Kombinasi beras dan uang tunai memperkuat ketahanan pangan dan daya beli. Formula ini dinilai paling efektif untuk membantu keluarga prasejahtera. Penyaluran bansos beras melibatkan Bulog, PT Pos Indonesia, dan pemerintah daerah. Bulog menyediakan dan mengelola stok beras, dikemas 10 kg per karung. Distribusi dilakukan ke titik-titik penyaluran di daerah, dengan PT Pos dan aparat desa sebagai mitra utama. Lokasi pengambilan kantor desa, balai kelurahan, atau titik komunitas yang mudah dijangkau. Penerima membawa KTP, KK, dan surat undangan untuk verifikasi. Bagi lansia, disabilitas, atau yang sakit, bantuan diantar langsung ke rumah. Prinsip inklusif, tak ada yang terlewat dari bantuan ini. Ingin tahu apakah Anda penerima bansos? Pemerintah sediakan cara mudah cek status. Cara online kunjungi cek bansos ke mensos.go.id, isi data wilayah dan nama, lalu cek status Anda. Alternatif, unduh aplikasi cek bansos di ponsel Android, daftar akun, dan cek status penerimaan. Aplikasi juga punya fitur usul sanggah untuk pengajuan atau sanggahan data. Jika tak punya akses internet, cek langsung ke RT RW atau kantor desa. Daftar penerima biasanya ditempel di papan pengumuman desa. Cara ini memudahkan verifikasi dan tanya jawab langsung. Transparansi dan kemudahan akses jadi prioritas.
Nama Anda belum terdaftar? Masih ada peluang. Laporkan ke kantor desa kelurahan dengan KTP dan KK lengkap. Desa akan musyawarah untuk verifikasi dan usulan data baru ke DTKS. Alternatif, gunakan fitur daftar usulan di aplikasi Cek Bansos. Isi data dan unggah foto. Usulan diverifikasi Dinas Sosial sebelum masuk DTKS. Proses ini tidak langsung membuat Anda penerima, tapi membuka peluang di periode berikutnya. Proaktif hari ini, peluang bantuan di masa depan. Keberhasilan bansos beras butuh sinergi semua pihak, pemerintah, Bulog, PT POS, aparat desa, dan masyarakat. Masyarakat diharapkan aktif mengawasi penyaluran dan melapor jika ada penyimpangan. Bantuan ini diharapkan meringankan beban keluarga dan menjaga stabilitas harga beras. Inflasi terkendali, ekonomi tetap kondusif. Program ini adalah investasi jangka pendek untuk stabilitas jangka panjang. Bansos beras adalah wujud keadilan sosial, memastikan tak ada yang tertinggal. Mari kawal bersama agar bantuan benar-benar jadi berkah bagi jutaan keluarga Indonesia.